Selamat beribadah pada hari Minggu ini, tanggal 3 Mei 2026. Renungan firman Tuhan, pertama Petrus 3 ayat 13 sampai 22, khususnya ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Tema menderita karena berbuat baik. Lewat firman Tuhan kita ingat bagaimana kisah hidup dari Rasul Petrus sendiri. Setelah ia bertobat, setelah ia menyesali bahwa pernah menyangkal Tuhan, dirinya, hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan dalam kisah hidupnya, ia rela disalib, terbalik hanya karena iman. Hal itu juga mengingatkan kepada kita dalam firman Tuhan ini, tidak seorang pun yang ingin hidup menderita. Tetapi seringkali penderitaan memang tidak dapat dihindari. Ketika hal itu terjadi, maka nasihat Rasul Petrus di dalam firman ini menjadi perhatian kita. Petrus secara khusus mengingatkan jemaat untuk memelihara hidup mereka di dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang, sekalipun jemaat tidak diperlakukan dengan baik oleh mereka, karena memang itulah yang dikehendaki Allah bagi umatnya. Memang orang yang berbuat baik tidak seharusnya menderita. Akan tetapi Petrus mengingatkan jemaat bahwa sekalipun mereka telah melakukan apa yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Allah, namun tetap harus mengalami penderitaan. Maka hal ini bukanlah hukuman dari Allah, melainkan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk memurnikan iman mereka. Banyak orang Kristen saat ini yang tidak mau menderita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Malah jika mengalaminya, banyak yang menyerah, putus asa, khawatir, sehingga jatuh dalam dosa. Padahal Kristus sendiri sudah habis-habisan menderita untuk menyelamatkan hidup kita dari maut. Untuk itu kita sebagai pengikut Kristus yang merasa diri sudah diselamatkan dengan cuma-cuma olehnya, maka kita harus membuktikan bahwa kita dapat dipercayai oleh Tuhan dengan terjun dalam penderitaan demi melakukan suatu kebenaran yang berasal dari Allah, yang dapat membuktikan bahwa terang Kristus bercahaya dalam hidup kita. Di tengah dunia yang terus berubah dan mengalami guncangan keyakinan, ketika bencana ekologi, intoleransi, ketidakadilan sosial terus mencabai kehidupan umat manusia, suara kenabian gereja seringkali terdengar samar. Di tengah kegelisahan ini, seruan Petrus, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan," ini bukanlah sekadar ajakan untuk hidup saleh secara pribadi, melainkan panggilan hidup dalam keberanian, kesaksian, dan pengharapan. Walaupun sulit apa yang dikatakan Petrus, bukan saja kita sering merasa takut, tetapi juga marah karena ketidakadilan, kejahatan yang menimpa orang benar. Namun Petrus mengingatkan kita kepada penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus yang sekarang menjadi sumber keselamatan kita. Situasi sekarang menunjukkan bahwa melakukan hal benar tidak menjamin hidup kita akan tenang. Justru terkadang karena kita mempertahankan integritas, karena kita menolak ikut arus atau tetap setia pada prinsip iman, kadang dikucilkan atau difitnah. Belajarlah dari sebatang pensil, ia melewati proses yang menyakitkan, proses ditajamkan di raut, membuang bagian dari dirinya, mengikis kayunya, dan mungkin terasa seperti penderitaan bagi si pensil. Namun tanpa rautan itu tetap tumpul dan tidak bisa digunakan untuk menulis pesan yang jelas. Demikian juga penderitaan karena kebenaran. Penderitaan adalah rautan Tuhan yang mengasah karakter kita, supaya di tengah dunia yang gelap, hidup kita menjadi tulisan Tuhan yang bisa dibaca oleh semua orang, sebagaimana Kristus menderita untuk kita. Penderitaan kita karena melakukan yang baik adalah cara kita menunjukkan ketajaman iman kita.
Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih hari Minggu ini Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah. Berkati kami sebagai jemaat-Mu, majelis jemaat, para hamba Tuhan yang memberitakan kabar sukacita. Mampukan untuk menyatakan suara kenabian supaya kami bisa bersaksi tentang Kristus yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambu.